Episode 69. Sedih. Apa ini yang dikatakan ada keperluan serius? Kenapa dia datang ke rumah sakit menjenguk Stephanie tanpa memberitahuku? Gumam Erem sambil memegang dadanya yang terasa sakit. Entah kenapa tiba-tiba perasaannya menjadi tidak enak. Dengan rasa penasaran yang tinggi, dia memutar handle pintu. Erem membuka sedikit pintu itu dan melihat hal yang membuatnya tidak percaya. "Tuan, kumohon bantu aku untuk lepas dari papa. Hanya kamu yang bisa membantuku. Tolong nikahi aku agar papa tidak pernah menindas dan memaksa segala keinginannya untuk mendapatkan uang dengan cara menjualku. Hiks, aku ingin bebas," seru Stephanie sambil memeluk Angga. Erem yang melihat dan mendengar itu menjatuhkan keranjang yang berisi buah-buahan yang awalnya akan dia berikan pada Stephanie. Sambil menutup mulutnya tidak percaya, dia pergi sambil berlari meninggalkan rumah sakit itu. Sedangkan Angga langsung mendorong tubuh Stephanie karena tiba-tiba wanita itu memeluknya. Dia merasa tidak suka dengan sikap wanita yang berusaha ingin ditolongnya itu. Sikap yang menunjukkan jika Stephanie seperti wanita tidak tahu diri. "Maaf Stephanie, tolong jaga sikapmu." "Aku bilang akan membantumu dan membuatmu tidak akan pernah menikah dengan Max, tapi tidak dengan cara seperti itu," seru Angga, kesal. Bahkan matanya sudah menatap tajam wanita itu. Stephanie merasa tidak enak hati karena telah membuat Angga marah. Dia menunduk malu karena telah memeluk Angga seperti itu dan meminta pria itu menikahinya. "Maafkan aku, Tuan." "Aku tidak sengaja. Bukan maksudku seperti itu. Aku hanya frustasi dengan keadaan hidupku yang sangat jauh dari kata baik. Dari kecil aku sudah tersiksa. Bahkan aku baru pertama kali bertemu dengan orang baik sepertimu ini," ucap Stephanie merasa bersalah. Angga menghela napas kasar. Sebenarnya dia juga merasa kasihan dengan wanita ini. Maka dari itu dia akan menolongnya dengan cara dia sendiri. "Dediku mengenal siapa Max itu. Aku harap dia bisa membantumu untuk bisa lepas dari Max. Sekarang aku harus pulang dulu. Jaga dirimu baik-baik. Permisi," pamit Angga dan pergi keluar dari ruang rawat Stephanie. Saat Angga membuka pintu dan akan melangkah keluar, dia terkejut ketika melihat ada salah satu perawat membersihkan dan mengambil buah-buahan yang berserakan di lantai. "Suster, ada apa ini?" tanya Angga. Tadi ada seorang wanita datang kemari dengan membawa keranjang buah ini. Tapi ketika dia akan masuk ke dalam ruangan ini, tiba-tiba dia menjatuhkan keranjang buahnya dan berlari keluar, "Tuan," jawab suster tersebut. Angga membelalakan matanya tidak percaya. Apakah benar apa yang dia pikirkan? "Erem," gumam Angga. "Ah, sial." Pria itu langsung berlari keluar menuju ke parkiran. Dia mencari sosok perempuan yang sangat dicintainya itu karena dia yakin bahwa Erem yang datang. Tapi Angga tidak menemukan perempuan itu. Dia sangat yakin kalau Eremlah yang membawa keranjang buah tadi. Angga bodoh. Apa Erem melihat ketika Stephanie memelukku?" seru Angga sambil mengacak rambutnya. Pasti dia salah paham. Gumam Angga sambil mengambil ponsel di sakunya. Dia menelepon nomor sang kekasih, tapi hanya suara operator yang terdengar. "Sayang, kenapa ponselmu mati?" ucap Angga sambil berusaha menghubungi Erem. "Della. Iya, pasti dia bisa menceritakan dan tahu Erem di mana," gumam Angga.
Kemudian pria itu menghubungi Dale dan ternyata adiknya itu sedang berada di rumah utama. Angga langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera meluncur ke rumah untuk memberi penjelasan kepada Della. Karena dia sangat tahu bahwa Aram selalu percaya kepada adiknya itu. Kenapa Jetty seperti ini? Teriak Angga di dalam mobil. Sungguh dia sangat takut dan khawatir kalau sampai Aram salah paham dan terjadi apa-apa terhadapnya dan calon baby mereka. Aram sayang, tolong tunggu aku. Aku akan memberi penjelasan padamu. Angga bergumam dengan dirinya sendiri. Sedangkan di sebuah tempat pemakaman, Aram memeluk batu nisan yang bertuliskan nama dia dan Andre di sana. Kedua nama tersebut adalah nama dari orang tua yang mengadopsinya sejak masih bayi dan pergi meninggalkan Aram di saat masih sangat kecil. Aram kecil langsung diasuh oleh om dan tantenya semenjak meninggalnya Andre dan dia. Hingga sebesar ini sekarang, Mama, Papa, Aram merindukan kalian. Hicks, Aram ingin bertemu dengan Mama dia dan Papa Andre. Aram kangen Hicks. Entah karena efek hormon kehamilan atau karena dia baperan. Hanya mendengar kata-kata yang belum tentu jelas sudah membuat wanita itu sangat sedih. Bersambung.